Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dan pendengar Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam tausiah Ramadan kita dengan tema menggapai ampunan di bulan Ramadan. Ketika Nabi SAW memasuki bulan Ramadan, beliau menyampaikan satu khutbah di mana salah satu isinya adalah bahwa ada ucapan, ada bacaan yang sangat disukai dan menyebabkan Allah ridha dan menerima kita, yaitu yang pertama, antashhadu alla ilaha illallah wa antastaghfiru. Kalian mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah dan ucapan istighfar, astaghfirullahal azim. Karena itu ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, bacaan apa yang utama yang harus kita bacakan atau kita zikirkan di dalam bulan suci Ramadan, Nabi mengajari dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Nah, ini bacaan ini sering kita bacakan ini, terutama kalau kita berbuka bersama di Masjid Istiqlal. Itu biasanya menjelang berbuka, kira-kira 5 menit atau 7 menit, itu imam atau muadzin akan memandu jamaah yang akan berbuka itu dengan membacakan ini, doa ya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Kalau kita beramai-ramai, maka dhamirnya bisa kita robah, nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Aku bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya tidak ada ilah, tidak ada yang berhak dijadikan Tuhan, yang dikejar, yang dipuja, yang dipuji, yang dijadikan tempat tujuan, yang didamba, yang menggenggam hidup dan matiku kecuali Allah. Wa astaghfirullah, dan aku mohon ampun kepada Allah. Jadi dalam khutbah Nabi tadi dikatakan dua bacaan ini sangat membuat Allah ridha kepada kita. Ucapan tasyahud, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah,
dan ucapan istighfar, ampunan. Karena itu dalam istilah yang sering kita kenal, bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Maghfirah itu terambil dari akar kata ghafara. Ghafara, ya. Sering kita menerjemahkannya mengampuni atau mohon ampun, ya. Tapi secara akar katanya sebenarnya ghafara itu menutup. Menutup. Dan juga dari kata ghafara itu ada akar kata yang menunjuk kepada satu jenis tanaman yang berfungsi mengobati yang luka. Jadi secara asal kata istighfar itu sebenarnya adalah kita mohon kepada Allah, semoga Allah menutupi dosa-dosa kita. Sesungguhnya terlalu banyak yang sudah Allah tutupi dalam diri kita ini. Kotoran dalam diri kita ini sebenarnya tertutup. Kita nggak lihat ada kotoran di dalam lambung kita ini, perut kita ini. Ditutup. Hati kita isinya apa? Ditutup. Mungkin ada dengki sama teman kita, mungkin ada ambisi yang kelewat batas, atau ingin mencelakai orang, ditutup. Ya. Sehingga dengan demikian sebenarnya Allah menutup banyak dari diri kita ini, ya. Pemirsa dan pendengar RRI serta jamaah Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada. Nah, karena itu sebenarnya dosa kita itu pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan pahala itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ketahuan kita ini mana yang berdosa, mana yang gak berdosa. Sama aja kelihatannya. Ya, itu bentuk dari Allah menutupi sebenarnya. Kalaulah Allah tampakkan dosa-dosa kita itu, saya pikir tidak ada satupun manusia ini yang berani bicara di hadapan orang lain, berceramah, ya mungkin seperti saya, berdiri di depan orang umum. Kalau Allah tampakkan dosa-dosa kita itu, nggak ada satupun kita yang mampu tahan berdiri, karena orang tahu semua kelemahan kita. Tapi itu Allah tutupi. Ya. Jadi istighfar, mohon ampun, itu salah satu maknanya kita mohon semoga Allah tutupi dosa-dosa kita. Ya. Tapi dalam makna Allah tutupi itu juga terkandung makna bahwa kita mohon Allah mengambil alih. Jika misalnya di antara dosa-dosa kita itu ada yang mungkin susah untuk dimaafkan karena sudah bersangkut paut dengan orang lain, dan kita sudah berusaha mencarinya dan nggak ketemu, mungkin dia sudah meninggal dunia. Tapi kita berharap dengan istighfar kita itu, setelah kita berbuat baik, setelah kita misalnya memperbanyak sedekah, maka kita perbanyak juga istighfar itu dalam rangka semoga Allah mengambil alih. Nah, karena dalam satu doa dikatakan, ya Allah, dosaku ini ada antara aku dan Engkau, tapi juga ada antara aku dengan makhlukmu. Jika dosaku ini berkaitan dengan Engkau, aku mohon Engkau ampuni, hapuskan itu. Tapi jika ini bersangkutan dengan manusia, dan setelah aku tidak mampu untuk meminta maaf kepada mereka,
aku mohon kau yang mengambil alihnya. Boleh jadi, tidak tertutup kemungkinan kita punya dosa dengan sesama manusia. Ya, kita sudah cari, ternyata dia sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya kita mau minta maaf? Nah, atau boleh juga jadi ada dosa kita kepada orang lain, tapi kita malu untuk mengungkapkannya. Atau kita takut untuk berkata jujur sebenarnya. Nah, itu kita mohon kepada Allah, semoga Allah mengambil alih dosa-dosa kita itu. Seperti perumpamaan, jika kita punya hutang, kita tidak mampu membayar hutang kita itu, tahu-tahu kita punya sahabat yang dekat dengan kita, dia katakan, sudah kamu diam saja, saya yang akan bayar hutang-hutangmu itu. Itu makna istighfar yang pertama. Dia berfungsi untuk menutupi aib dan dosa kita, dan juga bisa kita mohon jika ada di antara dosa-dosa kita itu yang sulit untuk dimaafkan, Allah akan ambil alih. Tapi itu nggak mungkin kalau kita tidak dekat dengan Dia. Karena itu momen ya bulan Ramadan ini kita gunakan sebagai bulan membersihkan diri kita. Pemirsa dan pendengar RRI serta jamaah Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada, makna istighfar atau ampunan ghafara tadi itu juga berarti mengobati luka. Rupanya dosa ini adalah ibarat luka di dalam jiwa kita. Setiap kita berdosa, sesungguhnya kita telah melukai jiwa kita sendiri. Cuman nggak kelihatan kan? Tidak kelihatan. Ya, dia nggak kelihatan kasat mata. Tapi ini kan ada hadis yang menyatakan bahwa setiap kali anak Adam itu berdosa, maka pada saat itu akan ditempelkan titik hitam di dalam hatinya. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan dosa, kita sedang melukai jiwa kita. Dengan istighfar kita bermohon semoga Allah mengobati luka-luka kita itu. Ya. Atau Allah menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Karena dosa itu sama juga dengan penyakit. Ketika kita berdosa, kita sedang berpenyakit di dalam hati kita ini. Ada penyakit di dalam hati kita ini. Makanya semakin kita menumpuk-numpuk dosa itu, hati kita itu semakin bertumpuk-tumpuklah dengan penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya. Jadi ada hati ini yang berpenyakit. Kalau kita ingat lagu Bimbo ya, hati adalah cermin. Jadi hati ini sebenarnya cermin. Cermin itu tempat kita melihat refleksi atau gambaran kita. Kalau kita pengen tahu diri kita, bercerminlah kita, betul nggak? Ya kan? Kita lihat, oh ternyata hidung saya ini pesek. Oh ternyata mata saya ini apa? Sipit misalnya ya. Oh ternyata bibir saya ini, dan seterusnya. Bercermin itu melihat kita sesungguhnya. Jadi kalau secara ilmu tasawuf ya seperti lagu Bimbo tadi, hati itu seperti cermin. Tapi kalau kita kembali kepada hadis Nabi itu, dosa itu seperti titik hitam di dalam hati. Setiap kita berdosa, titik hitam lagi. Berdosa lagi, titik hitam lagi. Berdosa lagi, titik hitam lagi. Apa yang terjadi dengan cermin yang penuh dengan titik hitam? Kira-kira apa yang terjadi, para pemirsa dan pendengar RRI?
serta jamaah Masjid Istiqlal, pasti cermin itu nggak bisa dipakai untuk bercermin lagi. Kita sudah nggak bisa melihat kita ini siapa, karena hati kita itu sudah penuh dengan titik-titik hitam. Maka memohon ampunan dengan beristighfar kepada Allah itu meruntuhkan titik-titik hitam di dalam hati kita itu, seperti kita sedang membersihkan cermin itu, sehingga dengan demikian dia kembali bening dan memantulkan sinar serta bisa menangkap siapa yang berada di depannya, sehingga dengan demikian kita bisa tahu kita ini sebenarnya siapa. Nah, karena itu Ramadan itu sangat erat hubungannya dengan ampunan, dan ampunan itu adalah dengan cara kita istighfar, membaca istighfar seperti saya sebutkan tadi, di waktu-waktu mustajabah, menjelang berbuka puasa, di waktu sahur. Jadi sempatkan di waktu sahur 10 menit sebelum selesai sahur, ya, atau 15 menit sebelum sahur, banyak-banyak membaca istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan seterusnya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu an. Ya Allah, Engkaulah yang sangat menyukai sifat pemaaf, maka itu maafkanlah aku ini, bersihkan, obati luka-luka jiwaku, sembuhkan penyakit-penyakit diriku karena sebab dosa-dosaku. Nah, jadi istighfar ini adalah langkah step kita untuk kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu disebut dengan taubat. Dan nggak mungkin orang taubat kalau tidak beristighfar. Taubat, ya. Karena itu bulan Ramadan ini juga disebut dengan bulan taubat, ya, karena kita banyak-banyak mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Secara umum kita dilarang terburu-buru untuk melakukan sesuatu. Ada hadis Nabi yang berbunyi, al-ajalatu minasyaiton, ya. Tergesa-gesa, gerasak-gerusuk mungkin, ya, itu nggak boleh sebenarnya. Karena apa? Karena itu datangnya dari setan. Tapi ada perbuatan yang justru harus cepat-cepat. Nah, di dalam berbagai hadis kita temukan ada amalan yang justru nggak boleh dilama-lamain, tapi harus cepat-cepat. Salah satunya adalah taubat. Itu nggak boleh nunggu. Begitu berdosa, langsung taubat. Begitu berbuat salah, langsung bertaubat. Jadi taubat itu jangan nunggu sampai nantilah kalau saya sudah pensiun, ya, nanti masih bisa taubat lah 5 tahun gitu, ya. Nantilah tobat, ini masih muda ini, ya. Kita nggak tahu, ya, karena malaikat maut itu datang, dia tidak pakai atau melihat kepada rekam medis. Malaikat maut datang tidak berdasarkan sehat atau sakit. Dia periksa, ini rekam medisnya apa ini? Ada jantung, ada kolesterol? Enggak. Yang sehat bugar pun lewat, ya. Justru banyak kita lihat kenyataan di tengah masyarakat, ya, yang sehat bugar tiba-tiba berpulang ke rahmatullah. Ada yang sudah berpuluh-puluh tahun, ya, 15 tahun di atas tempat tidur, stroke,
nggak bisa ngapa-ngapain, tapi masih hidup. Nah, karena itu salah satu perbuatan yang nggak boleh ditunda-tunda itu adalah taubat itu. Karena itu di dalam Al-Quran disebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u itu artinya bersegeralah, cepat-cepatlah. Di ayat yang lain surah Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Jadi yang ini pakai di surah Ali Imran 133 dengan sari'u, wasari'u, bersegeralah, cepat-cepatlah. Yang ayat di dalam surah Al-Hadid sabiqu. Sabiqu itu artinya apa? Berlombalah kalian. Bagaimana filosofinya orang yang berlomba? Jadi kalau Bapak atau Ibu pemirsa pendengar RRI serta Jamaah Istiqlal melihat ada lomba lari, apa filosofinya? Jangan sampai ada orang yang lebih dulu dari saya, betul nggak? Itu namanya berlomba. Kalau ada orang berlomba, biarlah dia dululah, saya belakangan. Itu bukan lomba namanya, ya. Itu namanya jalan santai, ya. Itu namanya jalan santai. Tapi kalau lari, lomba lari, pasti semuanya pingin. Gak boleh ada yang duluan dari saya yang harus pertama. Nah, Al-Quran menggunakan kata sabiqu ini. Kalian jangan sampai kalau bisa keduluan orang. Kalau bisa kalianlah pertama yang beristighfar kepada Allah. Nah, begitu. Ini taubat, kaitannya dengan taubat. Karena itu jangan pernah berpikir, ya Allah, saya ini dari kecil gak pernah kenal agama, gak pernah mengaji, gak pernah sholat, dunia saya kelam, hitam, semua maksiat udah pernah saya lakukan. Apakah masih pantas saya beristighfar? Apa Allah malah tidak sebel, ya? Seperti kita, umpamanya manusia ini, ada orang berbuat jelek sama kita, habis-habisan, datang kepada kita, pasti kita anggap, apa-apaan Anda ini, betul ya? Mungkin di antara kita, pemirsa, pendengar RRI dan Jamaah Masjid Istiqlal, ada yang beranggapan, apakah Allah masih mau mendengar saya yang nggak pernah sholat, bahkan hampir semua dosa saya pernah lakukan. Apakah masih pantas saya mengucapkan istighfar, lafaz Allah? Nah, itu hanya ada dalam pikiran kita. Kita berarti sedang menilai Allah dengan karakter kita sebagai manusia. Padahal Allah tidak begitu. Ya. Dalam sebuah hadis diceritakan, Allah itu senang kepada orang yang mau kembali, taubat, minta ampun. Senangnya Allah itu melebihi senangnya seorang pria, ya, seorang lelaki. Digambarkan dalam hadis itu, ada seorang laki-laki, dia sedang berjalan di tengah gurun pasir, membawa onta. Di ontanya itu penuh dengan bekal dia, ada makanannya, ada pakaiannya, ada uangnya. Karena dia sudah berjalan terlalu lama, kemudian dia kelelahan, dia beristirahat di sebuah pohon. Tahu-tahu begitu dia terbangun, dia lihat ontanya itu hilang dengan seluruh barang-barangnya. Dia cari ke sana kemari,
Dia keliling gurun pasir, berkeringat berpeluh, berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Tahu-tahu tiba-tiba ketika dia duduk, datanglah dari jauh kelihatan ontanya itu datang, lengkap dengan seluruh barang-barangnya, makanannya, pakaiannya, uangnya, nggak ada satupun yang hilang. Begitu gembiranya laki-laki ini sampai dia berkata, "Ya Tuhan, kamu hambaku, aku Tuhanmu." Sangkinkan senengnya dia, salah ucap. Sangkinkan dia gembiranya, dia salah ucap. Sangkinkan gembiranya dia melihat ontanya itu balik lagi, dia berkata, "Ya Tuhan, kamu hambaku, aku Tuhanmu." Apa kata Allah? Kalau ada hambaku yang mau datang kepadaku bertobat, aku lebih gembira dari orang yang tadi salah ucap itu. Padahal orang yang salah ucap itu gembiranya udah klimaks, sampai salah omong. Tuhan dia bilang hambanya, dia bilang Tuhannya. Sangkinkan gembiranya. Tapi kata Allah, sekiranya ada hambaku yang datang bersimpuh mohon ampun bertaubat, aku lebih gembira dari pemuda yang salah ucap tadi. Ini begitu. Karena itu jangan takut kita untuk bertaubat. Sebesar apapun dosa kita, kata Allah, jika hambaku datang kepadaku dengan lumuran dosanya, selama dia tidak mensyirikatkan aku dan hanya berharap kepadaku, aku akan ampuni dia dan aku nggak peduli dengan dosa-dosanya. Masya Allah, begitulah sayangnya Allah. Dan beristighfar ini adalah amalannya para nabi. Nabi Adam membacakan istighfarnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Musa, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Nabi Nuh, rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Ibrahim, Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Nabi Daud, wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Nabi Daud beristighfar kepada Allah ketika dia diuji oleh Allah. Nabi Sulaiman, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Jadi istighfar, mohon ampun, itu amalannya para nabi. Jangan pernah kita sampai lepas dari beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Manusia yang terbaik bukan yang nggak pernah salah, tapi yang ketika dia salah, dia minta ampun dan bertaubat setaubat-taubatnya, taubatan nasuha. Mudah-mudahan kita bisa mengambil kesempatan ini untuk memperoleh ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan lewatkan prime time, waktu yang mahal di bulan Ramadan ini. Per detiknya kita nggak bisa bayar. Allah beri kita ujian berupa virus COVID-19, seolah Allah ingin menegur kita. Aku nggak perlu mendatangkan makhluk besar raksasa. Coba kamu pelajari dulu virus yang nggak kelihatan ini. Kalian bisa sadar kamu itu sebenarnya siapa. Kamu bukanlah apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kembalilah kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Dialah tempat kita kembali, kepadanya lah segala urusan kita mohon pertolongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayahnya dan memberikan ampunannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Lebih kurang dan mohon maaf jika ada yang benar itu datangnya dari Allah, jika ada yang salah itu dari diri saya mohon ampun, astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.